Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada kesempatan ini kalian tetap diberi kesehatan dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Dan tentunya kita juga harus berdoa bahwa pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Anak-anakku yang aku sayangi, kelas 12 multimedia, kemarin di materi yang pertama kalian telah belajar apa itu tentang multimedia content production dan apa itu multimedia content communication. Nah, untuk yang materi yang berikutnya, yaitu materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengoperasikan kamera. Tapi sebelum materi itu kita pelajari, tentunya kalian harus sudah siap di depan laptop atau siap di depan HP kalian, kemudian ada buku catatan dan juga pensil yang ada di depan kalian. Sehingga apa yang saya sampaikan nanti, apa yang penting bagi kalian bisa dicatat. Oke. Selanjutnya, dalam materi yang kedua ini kita akan mempelajari tadi mengoperasikan kamera. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video dan dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Dengan tujuan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami prosedur penggunaan kamera, kemudian mampu memanfaatkan fitur kamera dengan baik, serta mampu mengoperasikan kamera video dengan benar. Kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita pelajari bersama-sama. Kamera video. Di samping saya, di meja saya, sudah ada dua kamera. Yang pertama adalah kamera video. Kemudian yang kedua adalah kamera DSLR. Ini bisa digunakan untuk fotografi, juga bisa digunakan untuk pengambilan video. Nah, dalam generasinya, kamera video yang ada di meja saya dan kamera DSLR yang ada di meja saya itu tentunya saat ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat pesat sekali. Dan yang akan saya kenalkan itu adalah kamera HDV, mini DV, kemudian yang berikutnya adalah kamera Canon 600D. Ya, jadi yang akan kita pelajari pengoperasiannya adalah dua jenis kamera ini. Pada dasarnya pengoperasian kamera itu sama, hampir sama. Kalau kita sudah bisa satu kamera, berarti nanti ketika kita memegang kamera yang lain, insya Allah kalian juga bisa dan pasti kalian bisa. Oke, selanjutnya apa toh kamera? Apa toh kamera? Kamera dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu piranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Yaitu untuk menangkap gambar, baik gambar itu gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak. Nah, langsung saja kita akan mempelajari bagian-bagian dari kamera. Yang tentunya kamera yang akan kita pelajari bagian-bagiannya adalah kamera yang ada di meja saya. Bagian-bagian kamera yang pertama yaitu penutup lensa. Penutup lensa berfungsi untuk melindungi lensa dari debu atau tergores ketika kamera tidak digunakan. Jadi, ketika kamera itu tidak kita gunakan atau ketika kamera itu kita simpan, lensa harus ditutup. Cara melepas tutup lensa itu dengan menekan tombol yang ada di tutup lensa itu untuk bisa dilepas atau dipasang kembali. Kemudian yang kedua, bagian-bagian dari kamera yaitu layar LCD.
Layar LCD digunakan untuk melihat objek yang ditangkap oleh kamera. Cara membuka dan menutup layar LCD sangat mudah, hanya ditarik ke atas dan dilipat ke bawah. Layar LCD juga bisa diputar ke depan dan diputar ke samping. Selanjutnya, bagian-bagian dari kamera yaitu baterai. Baterai di dalam kamera video berfungsi untuk memberikan power untuk kamera itu. Jadi, cara memasang dan melepas baterai sebagaimana yang diperagakan. Selanjutnya, bagian-bagian yang keempat yaitu pengunci baterai. Pengunci baterai berfungsi untuk mengunci baterai agar tidak jatuh saat kamera digunakan. Cukup menekan tombol di atas baterai, baterai akan terlepas, dan ketika memasang cukup menekan baterai sehingga baterai terkunci. Selanjutnya, yang ke bagian-bagian dari kamera yang kelima yaitu tombol power. Tombol power berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Yang disebut tombol power yaitu yang berwarna hijau, yang di situ ada tulisannya power. Bagian-bagian kamera yang selanjutnya yaitu tombol start dan stop merekam. Tombol start dan stop merekam ditandai dengan tanda titik merah ada di bagian atas dari kamera. Selanjutnya, jack memasukkan listrik dari adaptor yang berfungsi untuk memasukkan listrik dari adaptor untuk mengecas baterai kamera. Bagian yang selanjutnya adalah tali handycam. Tali handycam di sini berfungsi untuk memegang kamera agar kamera stabil. Bagian yang selanjutnya adalah informasi baterai. Bagian yang ini berfungsi sebagai pemberi info kapasitas baterai yang tersedia, yang letaknya ada di layar LCD. Selanjutnya, tombol lampu. Di dalam kamera video yang saya peragakan, ini memang tidak ada lampunya, tapi di versi kamera video yang terbaru, itu sudah ada lampunya sebagai pencahayaan ketika pengambilan gambar, yang tempatnya biasanya ada di sejajar dengan layar LCD. Di situ ada tombol on untuk menghidupkan dan tombol off untuk mematikan. Selanjutnya, tombol untuk memilih kualitas warna. Tombol untuk memilih kualitas warna ini berfungsi untuk memilih kualitas warna yang diinginkan, yang letaknya ada di samping kiri dari kamera. Selanjutnya, lensa. Lensa di sini berfungsi untuk menangkap objek yang diinginkan, yang letaknya ada di bagian paling depan dari kamera. Bagian kamera yang selanjutnya yaitu mikrofon atau mic, yang di sini berfungsi untuk merekam suara yang ada di tempat di mana kita merekam, yang letaknya sejajar dengan layar LCD. Bagian kamera yang selanjutnya yaitu lampu tanda merekam atau indikator ketika kita merekam. Fungsinya untuk memberi informasi kepada orang yang sedang direkam. Jadi, lampu indikator ketika kita merekam itu akan berwarna merah ketika kita melakukan
perekaman. Tapi ketika kita menghentikan perekaman, lampunya akan mati. Jadi ini lampu indikator merekam. Selanjutnya, bagian dari kamera yaitu infrared, atau infrared itu biasanya kita gunakan untuk merekam di tempat yang gelap. Berfungsi untuk merekam di tempat yang gelap sehingga objek terlihat dengan jelas. Tempatnya ada di sejajar dengan bagian dari tombol power. Bagian dari kamera selanjutnya adalah tombol kontrol video, di mana tombol di sini adalah tombol zoom in dan zoom out, yang tempatnya sejajar dengan layar LCD. Kemudian ada lagi di samping, di atasnya tombol power, kemudian ada lagi di belakangnya lensa, atau sering kita sebut dengan ring. Itu yang disebut dengan tombol kontrol video, yang berfungsi untuk mengendalikan video yang sedang direkam. Selanjutnya, bagian dari kamera yaitu backlight atau tombol backlight. Tombol backlight ini berfungsi untuk menghidupkan lampu di bawah LCD. Tempat tombol itu ada di samping kiri dari kamera, yaitu sejajar dengan tombol night shot atau tombol manual yang ada di sebelah kiri kamera. Sedangkan bagian-bagian dari kamera yang terakhir adalah tombol fokus. Tombol fokus ini ada di belakang lensa atau biasa disebut dengan ring. Ring ini atau tombol fokus ini akan berfungsi ketika kamera disetting dengan mode manual. Setiap kamera itu ada dua pengaturan, yaitu mode manual dan mode auto. Dalam mode auto, ring ini tidak akan berfungsi atau tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau dalam mode manual, ring ini bisa kita gunakan sesuai dengan pengaturan yang dilakukan. Bisa dilakukan untuk exposure dan bisa dilakukan untuk fokus, untuk tombol fokus. Anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari kamera video, dan saya berharap kalian juga memahami tentang bagian-bagian itu, kemudian kalian juga memahami apa fungsinya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang teknik dasar menggunakan kamera video. Apa itu teknik dasar atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan kamera video? Yang pertama adalah tanggal dan waktu. Jadi kameramen atau kamera person harus selalu merekam kapan, di mana gambar itu diambil, untuk mengetahui kapan dan di mana gambar direkam. Karena fungsinya, jika suatu saat nanti kita membutuhkan gambar itu, kita bisa melihat gambar itu dan juga bisa mengetahui kapan dan di mana gambar itu diambil. Selanjutnya yang kedua, yaitu peraturan 5 detik. Apa artinya peraturan 5 detik? Jadi ketika kita merekam suatu subjek, itu harus direkam selama 5 detik. Stop, ambil gambar yang lain. Selalu menghitung untuk ambil gambar 5 detik dalam kondisi bagaimanapun, baik itu kondisi mudah ataupun kondisi yang sulit. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teknik zoom. Hindari menggunakan zoom untuk merekam pemandangan yang luas tanpa tripod, karena angle dari pengambilan gambar itu akan berubah jika angle-nya tidak sama ketika kita zoom in dan zoom out. Kemudian berikutnya yaitu teknik dasar menggunakan kamera video, yaitu teknik memegang kamera. Peganglah kamera atau bodi kamera dengan nyaman, namun memiliki kekuatan untuk mengontrol bodi kamera agar gambar yang direkam tidak goyang, dan akan lebih baik jika menggunakan alat yang disebut dengan tripod. Kemudian teknik dasar berikutnya yaitu tentang fokus, exposure, dan white balance. Sebelum melakukan pengambilan gambar, kameramen atau kamera person pastikan kamera sudah fokus atau gambar terlihat jelas, kemudian exposure sudah cukup
atau seimbang, tidak under atau over pencahayaan. Kemudian keseimbangan warna putih atau white balance juga sudah cukup. Berikutnya teknik dasar menggunakan kamera video yaitu transisi atau cutaways. Cutaway shot merupakan sebuah shot yang dibuat untuk menjembatani atau menyambung gambar menjadi sebuah proses yang berkesinambungan. Jadi artinya seperti ini, ketika kita wawancara sebuah perusahaan, kita harus mengambil gambar dari perusahaan itu untuk lebih membuat wawancara itu menjadi cerita yang berkesinambungan. Jadi itu teknik dasar menggunakan kamera video. Demikian tadi kita pahami tentang teknik dasar menggunakan kamera video. Selanjutnya kita pelajari tentang cara memegang kamera video dan kamera DSLR. Nah, di sini akan kita peragakan bagaimana cara memegang kamera video dan kamera DSLR. Cara yang pertama yaitu dengan cara kamera ditaruh di pundak sebelah kiri atau sebelah kanan, di mana pundak itu adalah pundak dengan tumpuan yang terkuat. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan meletakkan kamera di pinggang, juga dengan tumpuan tangan yang paling kuat. Jadi kenapa kok tumpuan tangan yang paling kuat? Agar kamera itu tidak bergerak atau agar pengambilan gambar stabil, tidak goyang. Selanjutnya untuk cara memegang kamera DSLR, yaitu cara yang pertama kita lilitkan tali kamera DSLR di tangan. Fungsinya untuk apa? Ketika tali itu kita lilitkan di tangan, kamera ketika kita berjalan, ketika kita mengambil gambar, itu kamera tidak akan jatuh. Kemudian cara memegangnya, tangan yang sebelah kiri itu ada di bawah lensa. Ya, jadi baik tali itu dililitkan di tangan atau nanti tali itu ditaruh di leher, tangan yang sebelah kiri itu ada di bawah lensa. Fungsinya untuk pergerakan zoom in, zoom out atau fokus. Selanjutnya kita peragakan cara merekod atau merekam gambar, yaitu dengan cara menekan tombol record, kemudian tahan selama 5 detik ketika kita pengambilan satu objek, 5 detik sampai 10 detik itu kita tahan. Kemudian setelah selesai tekan tombol record untuk selesai pengambilan gambar. Begitulah tentang pengoperasian kamera video. Nah, nanti ketika ada kesempatan kita akan mempraktekkan bagaimana cara memegang kamera, kemudian mengoperasikan, selanjutnya memahami tentang bagian-bagian dari kamera itu secara langsung ketika kita sudah ada kesempatan untuk praktek langsung di sekolah. Selanjutnya, untuk tugas kalian silahkan dikerjakan uji kompetensi uji kompetensi modul teknik pengolahan audio dan video, yaitu halaman 34 sampai dengan halaman 37. Tugas yang kedua, kalian silahkan mengambil gambar dari internet atau dari buku tentang bagian-bagian dari kamera yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian beri penjelasannya pada masing-masing gambar. Nah, tugas tersebut kalian kirim maksimal pukul 24.00 hari ini. Sekian dari saya, selamat bekerja dan jangan lupa tugas untuk diselesaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.